Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan serangkaian informasi menarik seputar agenda dan aktivitas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku puas dengan pencapaian mudik Lebaran 2025 yang lancar tanpa kemacetan dan jumlah angka kecelakaan yang rendah. Menurutnya hal ini merupakan hasil kerja keras dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan TNI. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan rasa terima kasihnya atas kerja keras dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan TNI dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas mudik Lebaran 2025. Prabowo mengaku puas dengan pencapaian mudik Lebaran yang lancar tanpa adanya kemacetan, serta jumlah rasio angka kecelakaan yang turun sebesar 30%. Oleh karena itu, dirinya menyampaikan penghargaan kepada petugas yang selalu senantiasa menjaga kelancaran arus lalu lintas. Prabowo pun mencontohkan petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas meski di saat panasnya terik matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia, kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini di Aula Bank Mandiri dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita masih di awal bulan Syawal, saya ucapkan kepada seluruh umat Islam yang hadir, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Saya sekali lagi ingin di sini atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua instansi, semua lembaga yang telah bekerja keras sehingga bulan puasa Ramadan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik, lancar, dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti, dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis. 30% lebih rendah kecelakaan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini adalah hasil kerja keras, dan ini hasil kerja keras daripada Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk juga TNI. Untuk itu sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada instansi-instansi tersebut. Kementerian Perhubungan, orang libur, dia terus mengawaki pusat-pusat yang penting. Menara bandara tidak boleh berhenti, tidak boleh libur ya. Air traffic control kalau salah itu musibah yang besar. Para polisi yang sering dicaci maki, sering disalah-salahkan, padahal mereka diterik siang matahari tanpa kita sadar mereka bekerja keras menjaga kita, mengatur lalu lintas. Jadi ini saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan. Prabowo menyampaikan penghargaan kepada petugas di lapangan yang menjaga dan mengatur lalu lintas arus mudik dan arus balik Lebaran. Prabowo ingin kerja keras petugas diingat seluruh pihak. Dari Jakarta, Farijal Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa menghadapi dampak tarif Amerika Serikat dengan ekonomi yang kuat dan mandiri. Data ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif, inflasi terkendali, serta sektor keuangan dan perdagangan yang stabil.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai dampak pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global dengan banyak negara cemas menghadapi situasi tersebut. Meskipun demikian, Prabowo optimis Indonesia dapat menghadapi dan mengendalikannya. Dalam acara Sarasehan Ekonomi, Prabowo menyatakan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi, mengingat Indonesia memiliki potensi untuk berdiri sendiri dalam mengelola perekonomiannya. Prabowo juga mengingatkan pentingnya ekonomi Indonesia yang mandiri, seperti yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghadapinya dengan optimisme, meskipun ada pandangan pesimis dari beberapa pihak. Optimisme ini didukung oleh data dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang menunjukkan beberapa aspek positif dalam perekonomian Indonesia, seperti pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta sektor manufaktur dan keuangan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan. Sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya, bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga. Erlangga juga memaparkan beberapa indikator ekonomi yang menggambarkan ketahanan Indonesia, seperti surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang kuat, dan pertumbuhan sektor keuangan yang stabil. Optimisme ekonomi Indonesia didorong oleh pertumbuhan ekonomi 5,03% pada 2024, inflasi terkendali 1,65%, dan IKK optimis di 126,4. PMI manufaktur ekspansif sektor keuangan kuat dengan surplus neraca pembayaran 7,2 miliar US dollar dan pertumbuhan kredit 10,4%. Cadangan devisa Indonesia mencapai 154,5 miliar US dollar, cukup untuk 6,6 bulan impor. Sementara neraca perdagangan surplus 3,12 miliar US dollar pada Februari 2025. Moody menyatakan bahwa ketahanan Indonesia itu akibat dari domestic market yang relatif kuat dan komitmen pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal. Erlangga juga menyebutkan bahwa kebijakan hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing sektor manufaktur turut berkontribusi positif terhadap ekonomi Indonesia, menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo dialog dengan para pelaku ekonomi dan investor selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Eksekutif. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda kembali di Presiden Activity bersama saya Luis Ayu dan informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan bertajuk Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Jakarta Pusat pada Selasa 8 April 2025. Acara tersebut dihadiri ekonom, perwakilan investor hingga masyarakat umum. Forum dialog tersebut juga diketahui akan membuka kesempatan untuk merespon ekonomi atau kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depannya. Presiden Prabowo langsung duduk di meja barisan depan. Ia sejajar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Ruslani. Selain itu hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly, Menteri Pertahanan Syafri, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan lainnya. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Sarasehan Ekonomi menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi. Khususnya dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespon kondisi ekonomi global, serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan. Presiden Prabowo memandang Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan daya saing nasional di tengah tantangan global. Salah satu caranya dengan memperkuat kolaborasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan fundamental pasar modal Indonesia kuat dan baik. Meskipun industri padat karya terdampak, Prabowo berkomitmen secara untuk mencari solusi untuk mitigasi dampaknya tersebut. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa fundamental pasar modal Indonesia tetap solid dan sehat. Ia juga menyebutkan bahwa utang dan inflasi Indonesia berada pada tingkat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif bertajuk Presiden Prabowo menjawab bersama 6 pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menjelaskan bahwa pasar modal selalu dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan siklus yang menyebabkan terjadinya fluktuasi baik itu kenaikan maupun penurunan. Kalau saya lihat fundamental kita kuat, ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi.
Jadi makanya saya itu nggak terlalu takut sama pasar modal, ya, karena Indonesia punya kekuatan dibandingkan dengan banyak negara. Hutang kita salah satu yang secara perbandingan itu terkecil di dunia. Hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita, iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Prabowo mengakui bahwa industri Indonesia seperti tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur akan merasakan dampak yang signifikan, mengingat industri-industri tersebut merupakan sektor padat karya. Prabowo juga menegaskan tekadnya untuk mencari solusi dan mengurangi dampak yang mungkin timbul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan membasmi rantai impor yang merugikan rakyat dan pengusaha, serta meminta Bea Cukai bertindak tegas terhadap penyeludupan. Di mana kepala negara ini juga menekankan bahwa impor bahan baku harus adil, tidak hanya menguntungkan perusahaan besar saja. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan terkait penyeludupan barang impor. Dalam saresahan ekonomi di Menara Mandiri di Jakarta pada Selasa 8 April 2025, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan menindak tegas praktik rantai impor yang merugikan pengusaha dan masyarakat. Sebagai mantan prajurit, ia mengaku memahami taktik penyeludupan dan berkomitmen untuk menghukum pejabat yang terlibat atau melindungi praktik ilegal tersebut. Bea Cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Penyeludupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan, harus kita tindak sekeras-kerasnya. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan bahwa impor bahan baku seharusnya tidak bersifat diskriminatif dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo dan Megawati akhirnya bertemu. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Presiden Activity dan informasi kami lanjutkan. Ketua Harian DPP Gerindra, Dasko, membenarkan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah terjadi. Dasko mengatakan dalam pertemuan itu keduanya berbincang dalam suasana penuh kekeluargaan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko membenarkan kabar pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri benar terjadi. Keduanya bertemu di kediaman Megawati di Jalan Tuku Umar pada Senin malam 7 April 2025. Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah elit Partai Gerindra. Pertemuan kedua tokoh bangsa ini disebut dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu, Dasko menyebut tak mengetahui persis keduanya membahas apa, namun Prabowo dan Megawati dipastikan membicarakan masa depan Indonesia, tentunya dengan kebersamaan dalam membangun bangsa ke depan. Ya, kawan-kawan sekalian, semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Tengku Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Iya kan kalau pertemuan silaturahmi Hari Raya kan nggak usah kasih tahu kan, itu kan. Kita juga datang nggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalam. Ya semalam ada ditemenin oleh Pak Sugiono, ditemenin oleh Pak Ahmad Muzani, Pak Prasetyo Hadi, Letkol Teddy, Pak Aris Marsudianto. Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain. Enggak, kebetulan aja itu habis rapat kemarin itu, lalu kemudian ya saya juga tiba-tiba kok diajak. Pertemuan silaturahmi itu kan nggak ada masalah, mau di tempatnya Bu Mega, mau di mana, kan itu pertemuan sahabat boleh saja, nggak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Tengku Umar. Oh itu pembicaraan lebih banyak empat mata sih. Ya sebenarnya kan lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menempa
negara-negara lain, dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman, apalagi Ibu Mega kan juga berpengalaman juga memimpin Indonesia di waktu yang lalu, juga menghadapi saat-saat yang kurang lebih juga ada masa-masa krisis demikian. Saya nggak tahu karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata ya. Ya kalau menyatukan visi saya nggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti. Dan pertemuan dengan penuh keakraban saya lihat, kita dengar lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenarnya semalam. Waduh, semalam itu kalau kita ya yang di luar dihidangkan bakmi GM sih semalam. Gitu, ya. Di dalam kita nggak tahu semalam itu. Ya lumayan lama, 1,5 jam lah. Ya. Saya lihat juga di luar sebenarnya wartawan banyak ngintip itu dari mulai jam 7:30 lebih, jam 8 kurang sedikit. Ya saya rasa pertemuan silaturahmi antar kedua tokoh bangsa atau dengan sesama tokoh bangsa itu saya pikir hal yang wajar dan harus dilakukan di masa-masa pada saat sekarang ini. Semua tokoh bangsa harus kemudian bersatu, bagaimana memikirkan bangsa dan negara pada saat situasi global pada saat ini. Demikian. Momen pertemuan itu juga terekam dalam foto yang diunggah Dasko di akun sosial medianya. Dalam foto itu, Prabowo dan Megawati nampak duduk bersama di sebuah sofa. Prabowo mengenakan kemeja safari lengan panjang, dibalun celana panjang hitam. Sedangkan Megawati mengenakan pakaian lengan panjang dengan warna ungu motif bunga. Seperti diketahui, pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati telah direncanakan sejak lama, namun baru kali ini terlaksana. Pertemuan keduanya dianggap penting karena PDI Perjuangan menjadi satu-satunya parpol yang berada di luar pemerintahan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membahas terkait kebijakan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Muzani menyebut kedua tokoh politik ini bersepakat agar produk Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kini akhirnya bertemu setelah direncanakan sejak lama. Pertemuan tersebut berlangsung selama 1 jam lebih di kediaman Megawati Tengku Umar Menteng, Jakarta pada Senin malam lalu. Dalam pertemuan antar kedua tokoh politik ini turut membahas mengenai kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di tengah situasi kebijakan Trump, kedua pemimpin partai politik itu bersepakat bahwa sudah saatnya produk Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak hanya itu saja, Ketua Umum Partai Berlambang Benteng tersebut juga membagikan pengalamannya kepada Presiden Prabowo dalam menghadapi pemulihan ekonomi nasional saat menjabat sebagai Presiden kelima. Yang kedua, Ibu Megawati Soekarno Putri lebih banyak berbicara tentang pengalaman beliau sebagai Presiden ketika menghadapi situasi yang tidak gampang dalam pemulihan ekonomi nasional, karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena. Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, ketiganya juga sepakat bahwa ini harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia, karena menggunakan produk impor itu juga barangkali juga akan makin mahal, maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor. Inilah waktunya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri Indonesia, maka cintailah produk-produk Indonesia. Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir 1,5 jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo kepada kami. Dari Jakarta, Fahrijal Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan parsel sayur mayur organik untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum terjalinnya pertemuan. Parsel sayur mayur organik yang diberikan Prabowo ini merupakan hasil dari produksi para petani di tanah air. Sebelum terjalinnya pertemuan antar kedua pemimpin tokoh politik, Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan parsel sayur mayur organik kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan sayur mayur organik tersebut merupakan hasil panen dari para petani tanah air. Ya, sayur mayur adalah sayur mayur yang dikirim oleh Pak Presiden Prabowo kepada Bu Mega adalah sayur mayur organik. Semua buatan dan produksi para petani sayur mayur kita, sehingga barangkali itu ya sayur mayur itu barangkali itu bisa digunakan untuk menjelang Ramadan ketika itu, menjelang Idul Fitri. Parsel sayur mayur organik itu diberikan agar dapat dihidangkan pada saat momen Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, Fahrijal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity edisi kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan kepresidenan lainnya hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.